menjadi kekuatan buat kita. Jadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Iya, jadi ini surat Paulus, dan Paulus memberitahukan kepada orang-orang Galatia bahwa ada orang-orang yang dulunya terpandang, yang dulunya begitu dihormati dan dihargai oleh orang-orang menurut pandangan manusia. Jadi di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat-jemaat Galatia, bahkan kepada kita pada hari ini, bahwa meskipun orang-orang terpandang di hadapan manusia, tetapi belum tentu itu Tuhan memandang dengan benar, karena pandangan manusia hanya memandang penampilan di luar saja. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa jangan sampai iman mereka terpengaruh oleh orang-orang di sekitar mereka yang terpandang ini. Jadi kadangkala dalam kehidupan kita ada orang-orang sekeliling kita yang kadangkala melemahkan iman kita, bahkan kadangkala merendahkan iman kita. Jangan pernah kecil hati. Ya, ketika motivasimu benar, ketika kebenaran dalam hidupmu, ya, kamu lakukan apa yang Tuhan firmankan, ya. Jadi itu yang terpenting, bukan apa yang dinilai oleh manusia. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Galatia, bahkan kepada kita pada hari ini, ya, meskipun ada orang-orang tertentu, ya, yang terpandang dan melemahkan iman kita, tetapi kita tetap menjaga iman. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, yang kita belajar di sini, Rasul Paulus, ya, mengingatkan kita agar tetap mempertahankan iman kita dengan situasi apapun, ya. Jadi di sini orang lain boleh bisa berkata, ya, atau teman kita berkata kamu tidak mampu, tidak bisa, ya, tapi kalau kamu melakukan yang benar, ya, dan tulus hati di depan Tuhan, itu yang Tuhan nilai. Meskipun kadangkala penampilanmu hanya sederhana, tetapi bagi Tuhan ketika hatimu benar, itu yang lebih berharga, ya, di mata Tuhan, ya. Ketika kamu suka menolong, membantu orang lain, yang memberkati orang lain, itu yang Tuhan nilai, ya. Meskipun orang lain tidak harus, ya, menilai kamu atau memberi kamu pujian, ya. Kadangkala, ya, kita sudah menolong, kita sudah membantu orang lain, tapi kadangkala kita malah dicueki, malah kita enggak dianggap, ya, direndahkan. Tetapi ingat, ya, ketika kamu motivasimu yang benar, itu yang Tuhan hargai, karena itu yang lebih mulia, ya, karena kamu begitu berharga dan mulia di mata Tuhan, ya. Jadi terus lakukan, ya. Ketika kita, ya, orang lain bisa melihat tampilan kita hanya sederhana saja, ya, tetapi hati yang Tuhan lihat, ya. Kita coba baca bagaimana cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang Tuhan pilih, ya, yaitu pasti ada tahu, yaitu tentang Daud, ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Begini firman Tuhan, ketika mereka itu masuk ke Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini adik-adik kita belajar tentang bagaimana pandangan Tuhan dengan pandangan manusia, ya. Nabi Samuel melihat saudaranya
Daud begitu gagah perkasa penampilannya ya, dan bahkan sudah jadi tentara ya untuk berperang. Tetapi Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan itu ya. Jadi di sini kita belajar kenapa ya. Ada hal yang perlu kita belajar tentang tokoh Daud ini ya. Kenapa? Apa alasan kenapa Tuhan pilih? Yang pertama adalah dia membangun relasi atau hubungannya dengan Tuhan. Tanpa orang lain, tanpa saudara-saudaranya melihat hubungannya dengan Tuhan. Ya, meskipun Daud dipandang dengan sebelah mata, ya, tapi dia membangun relasi hubungannya dengan Tuhan. Begitu juga, ya, kehidupan adik-adik, ya, kita bangun hubunganmu, ya, dengan Tuhan tanpa orang lain memuji kamu, tanpa orang lain kamu memamerkan, ya, kerohanian kamu, nggak perlu, ya. Tetapi bangunlah hubungan kamu tanpa orang lain melihat. Amin. Nah, yang kedua yang kita belajar tentang Daud di sini adalah dia adalah orang yang rajin. Ya. Jadi Daud ini meskipun dia hanya mengembalakan 2-3 ekor, tetapi dia melakukan setiap hari itu memberi makan, mengembalakan kambing domba, ya, yang dikasih oleh ayahnya. Dia melakukan dengan setia. Begitu juga kita belajar tentang itu tetap ya belajar, rajin belajar juga ya, dan rajin juga kalau ada kerja, rajin bekerja. Amin. Jadi ada dua yang kita belajar. Yang ketiga adalah Daud suka menurut perintah. Ya, jadi Daud itu suka menurut perintah. Apa yang diperintah ke ayahnya, dia menurut. Ya, bahkan ketika ayahnya menyuruh Daud untuk mengatakan makanan buat kakaknya, dia melakukan itu setiap saat. Dia tidak memberontak atau dia melawan. Ya. Jadi kita belajar juga tentang hal itu. Ya. Jadilah kita juga seorang yang suka menuruti perintah. Ya. Turuti perintah guru, ya, bapak ibu gurumu, ya, kakak-kakak rohanimu, ya, dan lebih-lebih orang tua. Ya. Jadi ini hal yang kita belajar tentang tokoh Daud, ya. Jadi ada beberapa poin pada pagi hari ini yang kakak sampaikan. Yang pertama tadi, jagalah imanmu, ya. Jangan sampai orang lain mengagalkan iman kepercayaanmu tentang keselamatan, ya, tentang Injil keselamatan. Tetap pertahankan itu meskipun kamu diejek atau apa, direndahkan, tidak masalah, ya. Tapi tetap lakukan hal yang terbaik yang Tuhan mau. Yang kedua yang kita belajar tentang tokoh Daud yaitu dia membangun relasinya, dia membangun hubungannya dengan Tuhan tanpa orang lain mengetahui. Yang ketiga yang kita belajar yaitu melakukan, dia adalah orang yang rajin, ya. Dia adalah orang yang rajin. Begitu juga kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rajin. Amin. Dan kita bisa berhasil. Dan yang keempat yaitu dia orang yang suka menurut perintah. Jadi marilah kita menjadi orang-orang, anak-anak yang menurut perintah. Baik-baik dulu, ya. Jadi itu aja yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.